Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmati tatimus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Syahadatan tunjiku ila yaumal muhasabat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abdu wa rasuluh wa huwa sayyidul makhluqat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa kalrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardina was samawat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara biha. Wa qala aidan as-sholatu immaduddin faman aqamaha faqad akmadin wa man aqama tarakaha faqad hadamadin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudara jamaah Masjid Jami' Al-Islah, insyaallah yang ada di dalam maupun ada di luar, yakin kita mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kita sudah menguatkan dengan bacaan baca kita dengan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam hadisnya, inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Fa kaifa inda dzikri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyebut orang baik, menyebut orang yang soleh, menyebut para aulia Allah, itu turun rahmat. Apalagi kita menyebut nama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid yang mulia ini, kita yakin bahwa kita dapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama yang utama kita memuji pada Allah Subhanahu wa taala pada titik ini, saat ini kita masih diberikan nikmat begitu banyak, nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Tak lupa kita juga menagih nikmat yaitu menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita bergembira? Kenapa kita salut? Kenapa kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab Nabi bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap semua umatku akan masuk surga. Jaminan. Kalau Nabi yang bilang kullu ummati yadkhuluna jannah, jaminan. Tapi ada tanda kutip, illa man abah. Kecuali yang enggak mau. Na'udzubillah. Cuma na'udzubillah. Sahabat Nabi yang ada di pojokan angkat tangan, "Paman ya apa ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah?" Nabi jawab, "Man ato'ani dakhala jannah wa man asoni faqad aba." Siapa yang ikutin jejakku langkahku, dia yang masuk surga. Tapi kalau dia mengingkari jadi jejakku, langkahku, ibadahku, dia yang enggak masuk surga. Cuma na'udzubillah. Inilah Nabi katakan kita bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi, Nabi yang 5, posisinya luar biasa. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Isa, dia pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ulul azmi, apalagi yang Nabi 25, apalagi yang Nabi 124.000 Nabi. Pengen banget menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita tidak bangga? Apakah kita kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi? Ditolongin kita, dibantu kita, kita sapa, masuk ke masjid kita minta ya Allah, Allahumma ighfirli dzunubi, Allahumma ighfirli waftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, ampunin dosaku yang tadi mulai melek mata sampai siang ini saya mau masuk ke masjid, ampunin dosaku. Dosaku banyak. Ada yang kecil maupun besar, kelihatan nggak kelihatan, sengaja maupun tidak sengaja, zahir maupun batin. Aku
Aku minta maaf pada hari ini. Aku minta ampunan pada hari ini ya Rabb. Allahumma firi dunubi. Baik. Waftahli abwaaba rahmatik, dan bukalah pintu rahmat-Mu ya Allah kepadaku. Niat kita. Innamal a'malu binniyat. Kita diniatkan malam Jumat, besokan juga kita mau niat kita mau dapat ibadah di Allah SWT. Maka nalillahi yatim wa maka nalillahi hadim. Kalau niat kita untuk ibadah, insya Allah kita akan jalannya sempurna. Duduk kita sholat tahiyat masjid, kita duduk kita zikir, menyebut nama Nabi, selawat dan yang lain-lainnya, dapat pahala. Sebelum duduk kita niat nawaitu atakifah bihadzal masjid madum tubi. Aku niat itikaf di masjid ini, yaitu untuk apa? Untuk berzikir selama di dalam sini. Jangan ngobrol, jangan bercanda. Apalagi sudah naik khotib ke mimbar. Nabi sabdakan, "Idza soidal khotibu ala mimbari fala tatakalam. Wa man takalam taqallahu. Wa man lagu fala jum'atalah." Nabi katakan, kalau khotib udah naik ke atas mimbar, satu pun jangan ada yang bicara, jangan main HP, jangan bisik-bisikan. Kenapa? Fakor lagu dia akan sia-sia. Wa malagu fakala pala Jum'atalah. Kalau nggak ada siang, nggak buat apa kita sembahyang Jumat? Nggak ada pahalanya. Sayang, kita mandi udah bersih, kita wudhu kemudian, tapi nggak ada artinya. Kenapa? Dengan tidak ada ilmu kita. Makanya dengan ilmu kita mengerjakan suatu amal soleh yang menjadi nuntun kita. Dikatakan di kitab Ibnu Rushd dikatakan, fakuluman bigoil ilmi ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Apa saja kerjaan yang kita kerjakan tanpa memakai ilmu, semuanya akan ditolak, sia-sia kita. Nah, untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan ini bulan Rajab, bulan yang ketujuh daripada bulan Hijriah. Kalau kita tahu bahwa bulan Masehi yang kedua bulan Februari. Di Februari ini ada kelainan tahun ini. Ada 4 hari Rebu 4 kali, hari Kamis 4 kali, hari Jumat 4 kali, hari Sabtu 4 kali, hari Minggu 4 kali, hari Senin 4 kali, hari Selasa pun 4 kali. Lihat di kalender, luar biasa ini. Dapat lagi nanti ratusan tahun bisa ketemu kayak begini. Bertepatan dengan pada bulan Rajab. Rajab ini ada peristiwa yang sangat luar biasa. Akal kita nggak sampai, akal kita nggak nyempil. Yang apa yang kita terima dengan iman, 15 kali lagi peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita sudah mengetahui, kita sering membaca, sering mendengar daripada mubalik para guru-guru, dikatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Ini Allah, ini luar biasa. Perintah kewajiban kita nggak tanggung-tanggung, diperintahkan Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala sampai naik Raqatul Ula Ba'dor, sampai Sidratul Muntaha. Kalau yang lain puasa, zakat maupun haji diperintahkan di bumi. Tapi kalau sholat luar biasa. Ini sangat pentingnya itu sholat. Berarti sangat penting ini sholat. Nah, alhamdulillah wa syukurillah, kita bergembira, kita bersyukur pada Allah SWT masih diberikan nikmat taufik dan hidayah. Taufik mahal, saudara-saudara. Nggak ada yang jual taufik kecuali Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Yang punya taufik adalah Allah. Kita bersyukur. Lihat saudara-saudara kita, lihat kawan-kawan kita, KTP-nya Islam, lihat udah aja tetap masih bermain leha-leha. Udah umur 40, 50 tahun masih dia nggak tahu di dunia ini nggak lama lagi dia akan tinggalkan. Yang waton hakiki, negara yang kekal selama-lamanya, yaitu negara di akhirat kita nanti. Ya Allah, ya Rabb, inilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai saat ini, dikit lagi detik ini, kita mohon minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci, yang sangat suci ini, yaitu bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna ila Ramadan. Selalu kalau doa disampaikan dengan begitu. Bulan Rajab yang luar biasa ini, Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk sholat. Nah, kitalah sebagai umatnya, awal usul, asal usulnya 50 waktu, tapi dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam, ya Rasulullah, Muhammad Rasulullah, bahwa umat kamu tidak akan bisa, tidak akan mampu, tidak akan kuat kalau diperintahkan suruh sholat 1 hari 1 malam 50 waktu. Minta berbulak-balik sampai terakhir dan sekarang yang 5 waktu aja berat. Kenapa? Karena nggak dapat topik, saudara-saudara. Topik artinya ringan, enteng. Kita mengerjakan apa aja enteng. Ini namanya topik. Kalau hidayah petunjuk,
Orang Cina, orang Majusi tahu, dapat petunjuk, dia tahu begini-begini yang namanya halal, yang namanya haram, yang namanya batil, yang namanya hak, tahu dengan hidayah. Tapi dengan taufik luar biasa. Kita bersyukur saudara-saudara. Kalau firmankan Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Lihat kita beruntung orang mukmin yang sembahyangnya apa? Usyuk kita. Gimana caranya usyuk kita sholat? Kebanyakan pikiran kita melayang-layang. Jangan, kita niat begitu sholat takbiratul ihram, ada qasar, ada ta'rud, ada ta'yin. Itu di dalam yang ketiga itu kita harapkan. Ada qasar, aku sholat apa, sholat fardu. Fardu apa? Fardu Jumat di hati kita. Nanti kalau kita enggak, kita baca suratul Fatihah. Ya, dengan khusyuk kita lihat, kita baca pelan-pelan, kita lihat apalagi yang tahu hurufnya, yang panjang, yang pendeknya, dengan apalagi yang tahu maknanya, luar biasa. Nikmat sekali kalau kita sholat ini dengan khusyuk. Masya Allah, lupa segala-galanya. Kenapa? Dengan kita nikmat, kita berhadapan pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan senang hati, dengan redha kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sholat sangat penting. Sholat ini, pernah Nabi setelah sholat Zuhur lagi ngobrol sama sahabat-sahabatnya, datang seorang pemuda. Ru'ya Nabi sallallahu alaihi wasallam jala sama ashabihi. Faja ashabun minal arabi. Nabi lagi ngobrol setelah sholat Zuhur, datang seorang pemuda dari atas gunung, yaitu dinamanya orang Arab dipanggil Badui. Dia nangis di depan pintu, depan masjid. Nabi katakan, wahwa yakfi ma qala alaihi salam ma yakfika ya sahabat. Kenapa kamu bisa menangis sampai sini enggak ngomong apa-apa? Dijawab sama anak muda ini, ya Rasulullah, lasalahu kafanun wala qasalun. Ada orang tua saya mati, enggak ada yang mau kapanin, enggak ada yang mau mandiin. Waktu di mau hampir asar, matinya dari kemarin. Tolong ya Rasulullah. Kaget Nabi, ada seorang pemuda datang ke depan masjid, di depan pintu, nangis nggak berhenti-berhenti. Nabi katakan, hai pemuda, ada apa kamu bisa nangis? Dijawab, bahwa orang tua saya mati, nggak ada yang kafanin, nggak ada yang mandiin. Nabi kaget karena waktu udah mulai asar. Nabi perintahkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Abu Umar radhiyallahu taala, dikatakan fadhahaba ila maitin. Maka dia datang dua-duaan. Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Umar bin Khattab datang dua-duaan ke rumah si mayat itu. Paroyahu misul hinjil hasbat. Masya Allah, pantas aja nggak ada yang mau mandiin, pantas ada ya yang nggak mau kapanin. Yang dilihat berdua-duaan ini, saksinya dua-duaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab menyaksikan bahwa itu bukannya orang yang dilihat, itu dilihat itu yaitu hinjir aswad, babi yang hitam, naudzubillah. Babi yang hitam bertaring. Pantas aja orang nggak mau mandiin, pantas aja orang nggak mau kapanin. Kenapa? Karena dia takut. Tuh begitu. Pulang Farojaah. Maka pulanglah berdua Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Pulang sana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ma ra'aynahu ila misul hinjil aswad. Ya Rasulullah, nggak ada yang saya lihat orang yang mati di sana. Yang saya tahu, yang saya lihat itu adalah seekor babi hitam yang giginya, yang talingnya keluar. Pakoma alaihi salam. Nabi diri kaget. Kenapa dengan apa begitu? Kumadhaba ila jenazah. Maka Nabi lihat ke jenazah itu. Fada'a. Nabi angkat tangan berdoa, ya Allah, jadikan ini yang mayat yang ini seperti surah yang mula awalnya. Jadikan ini babi yang hitam ini dijadikan manusia yang sebelumnya. Nabi angkat tangan, jadilah itu seekor babi yang hitam itu menjadi manusia biasa. Kenapa? Supaya bisa orang berani mengafankan ataupun mandikan. Terus dikatakan lagi, wa aradu dufina farahu kal hinjir aswad. Faqala Rasulullah sallallahu, ya sahabat, ayu amalin kana ya'malu abuka fid dunya. Kerjaannya apa sih lo? Bapak lu sampai begini-gini amat. Mungkinnya udah kayak bukan orang manusia lagi, badannya semua. Dibiarkan apa? Selama hidupnya tarikus sholat. Selama hidupnya dari mulai kecil sampai balik sampai dia mati tarikus sholat, ninggalin sembahyang. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nabi bersabda, ya ashabi unzuru hal matarakas sholat. Walah, inilah lihat sahabat-sahabatku, nih akibat orang yang enggak
yang enggak sholat, yang berani meninggalkan sholat yang aku fardukan, jadi kayak begini. Naudzubillah. Sumanan ini bagai contoh. Amin kita alhamdulillah wa syukurillah, keluarga kita, anak kita, cucu kita serahkan apa untuk kita sholat. Kenapa? Sholat ini masalahnya imaduddin, biarnya para agama. Paman akomaha fakot akomadin, siapa memberikan ibadah sholat yaitu menguatkan daripada tiang agama. Waman tarokaha fakot ahmadin, siapa yang berani meninggalkan sholat dialah yang akan gugurkan daripada sholat ini. Cuma naudzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah kita pentingnya pada bulan suci yang itu bulan Rajab ini, yang kita tahu bulan 7 Februari bulan kedua, ini bulan yang ke-7. Kita mesti tahu umat Islam jangan sampai ada kaidah yang Masehiat yang kita tahu. Bulannya Arab juga ini bulannya Allah Subhanahu wa taala, ada 12 bulan. Apa yang pertama? Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan kita mesti tahu. Jangan kita tahu dengan satu hari hadis. Nah, kita bersyukur pada Allah Taala masih diberikan kesehatan panjang umur sehingga kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita bisa menjauhkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya, juga bermanfaat bagi kaum muslimin, wabil khusus di jamaah Masjid Al-Islah ini. Kita berdoa keluarga kita dapat taufik dan hidayah, dipanjang umur sehat walafiat. Inna asal ma wa insafiyah kalamu man la tahfa alaihi khafiyah. Wa Allah Subhanahu wa taala yaqul wa bi qawlihi ta'ala mukadzur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu samiul alim. Aqul qouli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.